Ya, halo semua, kembali lagi dengan kelompok 2 di manajemen agribisnis. Di sini kita akan membahas mengenai sistem pemasaran agribisnis. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari sistem pemasaran agribisnis. Ya, jadi sistem pemasaran agribisnis ini adalah suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk mempelancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir dan sebaliknya. Mempelancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas. Nah, kemudian di sistem pemasaran merupakan sistem yang kompleks. Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduknya sebagai konsumen. Di samping itu, juga melibatkan banyak perusahaan baik yang bergerak dalam produksi dan pengolahan produk agribisnis maupun yang menyediakan jasa untuk sektor pertanian. Selanjutnya ada sifat-sifat produk agribisnis. Yang pertama ada tidak tahan lama. Karena sifat produk agribisnis yang mudah busuk dan rusak terutama pada produk buah-buahan, sayur-sayuran, daging hasil peternakan dan perikanan yang memerlukan penanganan yang cepat dan cermat untuk menjaga mutu sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua ada sifat ukuran yang besar pertumpukan. Sifat tersebut menyebabkan produk agribisnis memerlukan tempat yang besar, terutama untuk kebutuhan penyimpanan dan pengangkutan. Yang terakhir ada mutu produk yang bervariasi. Mutu produk agribisnis bervariasi dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, dan dari sentra produksi yang satu ke sentra produksi yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem produk pertanian. Yang pertama ada musiman. Kebanyakan produk pertanian bersifat musiman, walaupun ada yang dapat berproduksi secara terus-menerus sepanjang tahun, tetapi produksinya berfluktuasi, di mana dikenal adanya musim panen raya dan paceklik. Yang kedua ada bervariasi dalam jumlah dan nilai. Produksi pertanian juga bervariasi dalam suatu periode tertentu disebabkan tanggapan petani terhadap tingkat harga. Yang ketiga ada wilayah produk tersebar. Wilayah sentra produk pertanian untuk suatu komoditas tertentu bersifat unik tergantung pada jenis komoditasnya. Yang terakhir ada biaya produksi berbeda setiap daerah. Nah, suatu komoditas tertentu yang diproduksi pada daerah yang berbeda memiliki perbedaan biaya produksi per unitnya. Perbedaan biaya produksi antara daerah produksi yang satu dan daerah produksi lainnya terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kemudian kita masuk ke peranan sistem pemasaran agribisnis. Yang pertama ada memaksimumkan tingkat konsumsi. Sistem pemasaran memiliki sasaran dan berusaha untuk memaksimumkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap berbagai jenis produk yang dipasarkan. Upaya ini menjadi salah satu sasaran karena dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi akan berimplikasi kepada peningkatan volume penjualan dan pada gilirannya akan merangsang peningkatan volume produksi. Yang kedua ada memaksimumkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen menjadi sasaran dari semua kegiatan dalam sistem pemasaran suatu produk. Kepuasan tersebut didapat jika seorang mengkonsumsi dan menggunakan barang dengan tingkat kepuasan marginal lebih tinggi atau sama dengan biaya marginal yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Yang ketiga ada memaksimumkan pilihan. Upaya untuk memaksimumkan pilihan konsumen memerlukan alternatif pilihan dari produk yang beraneka ragam dengan terkait biaya yang besar, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen dan lembaga pemasarannya. Yang keempat, ada memaksimumkan mutu hidup. Memaksimumkan mutu hidup tidak hanya ditentukan oleh mutu, kuantitas dan tingkat ketersediaan produk, serta jumlah yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut.
Jadi kesimpulannya adalah sistem pemasaran agribisnis ini merupakan suatu kesatuan urutan lembaga pemasaran yang melakukan fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian. Kemudian sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem kompleks karena melibatkan lebih dari 70% penduduknya sebagai produsen dan 100% penduduknya sebagai konsumen. Yang terakhir ada sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimumkan tingkat konsumsi, kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat. Berikut ada contoh kasus pada analisis sistem pemasaran cengkeh. Berdasarkan penelitian ini, di Desa Patalangsang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bataeng, melakukan 3 saluran pemasaran, yaitu saluran pertama petani, pedagang besar, dan konsumen akhir. Saluran kedua petani, pedagang pengumpul, dan konsumen akhir. Dan yang saluran ketiga petani, pedagang besar, serta konsumen akhir. Dari ketiga saluran di sini menghasilkan 3 fungsi pemasaran, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Struktur pasar pada umumnya adalah pasar oligopoli dan perilaku pasar yang terjadi di tingkat petani jika dilihat dari praktek penjualannya dengan menggunakan sistem pembayaran tunai, sedangkan sistem pembayaran untuk pedagang besar ke pedagang pengumpul adalah dengan keterikatan sistem pembayaran dengan sistem pembayaran angsuran 2 kali setelah pengiriman cengkeh ke konsumen akhir. Hasil analisis margin pemasaran terkecil terdapat pada saluran ketiga, yaitu 12.000, karena di saluran 3 ini merupakan sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena perbandingan harga di tingkat produsen dan di 5,04%. Hal ini terjadi karena biaya yang dikeluarkan pada saluran pertama lebih besar. Efisiensi pemasaran cengkeh dari ketiga saluran tersebut mempunyai kriteria efisiensi dengan nilai yang lebih kecil dari 1. Dan ketiga saluran tersebut dapat dilihat bahwa saluran 3 paling efisien dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan saluran 1 dan 2. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.